Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Yang pertama dan utama saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di mana pada kesempatan hari ini kita semuanya Masya Allah ya tidak kurang ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bisa kita hitung satu persatu dan itu merupakan nikmat yang luar biasa untuk kita syukurin setiap harinya. Dan sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah kita, Nabiullah kita Muhammad Shallallahu alaihi Sallallahu wasallam. alaihi wasallam. Semoga kita semuanya nanti bisa bersama-sama mendapatkan syafaat dan bisa bersama-sama di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. 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 Teman-teman semuanya mohon izin nanti ya, mohon izin di sini Bunda Nay tidak mohon izin ya, bukan berarti Bunda Nay ini nanti menjadi pemateri atau apa enggak. Kita hanya sharing-sharing saja dan mungkin pengalaman-pengalaman yang mungkin sudah Bunda Nay lewati insyaallah nanti mudah-mudahan ada teman-teman juga yang mungkin nanti sama ya, sama atau mungkin hampir sama atau mirip atau pernah melewati kesulitan-kesulitan terjal atau apapun itu ya di dalam kita melaksanakan bisnis kita ini insyaallah nanti izinkan saya untuk berbagi ya, berbagi cerita dan berbagi pokoknya intinya sharing-sharing aja begitu ya teman-teman. Insyaallah mudah-mudahan ke depan 1 jam ke depan atau 1,5 jam ke depan insyaallah semoga Allah ridho begitu ya. Ini mau apa dulu ini? Ya, santai aja nih. Coba timnya Bunda Nay mana nih? Di sini ada yang hadir banyak nih sepertinya nih ya. Mana suaranya dari timnya Bunda Nay? Boleh di Zoom chatnya nih, ya ramaikan nih. Ya, karena Bunda Nay juga termasuk banyak nih ya, punya anak distributor dan juga mitra-mitra luar biasa nih ya. Ya Tuh banyak yang Allah. dari Bumida, dari BFN Official ya. Iya, Masya Allah. Ya, khawatir baca dari BNN Official nih ya. BNN pun ikut nih ya, di BFN Iya, Official ya. Dari Bu Mita ya, dari Bunda Mita pun juga ada sini ya. Dari Sulsel ya, hadir nih. Masya Mana timnya? Allah. Banyak ini timnya Ini yang hadir semua. nih, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. Luar Kesayangan biasa ya cucu semuanya. Bunda Nay dari Sulsel ya nih. Ya, Bahkan Masya dari Sulawesi Allah. Selatan, bahkan di wilayah Ternate pun juga Bunda Nay ini timnya banyak, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Oke, Iya, ya. Alhamdulillah. Rabbil Oke, mungkin Alamin. sharing-sharing aja Bunda Nay nih. Iya. Sebenarnya sebelum kenal dengan SR profilnya apa gitu kan dan bagaimana sih kisahnya hingga Bunda Nay kenal dengan SR12. Boleh kita mungkin cerita Oh, di awal-awal baik. dulu ya gitu. Iya, baik baik, oke, terima kasih. Jadi awalnya itu saya dulu kan adalah seorang pengajar, di sebuah SMK 9 tahun, di mana, saya sudah alhamdulillah kalau dari segi, apa namanya, karir sudah alhamdulillah begitu ya, Pak, ya. Tapi di sini, saya itu mempunyai impian besar ya, mempunyai impian besar di mana saya adalah seorang kakak dari 2 adik perempuan semuanya dan bapak saya sudah nggak ada dan istilahnya saya bersaing dengan, usia ibu saya begitu, dan saya itu, pengennya itu mempunyai impian yang di mana saya itu harus bisa, membahagiakan, kedua adik saya dan ibu saya, dan membahagiakan kedua anak saya yang waktu itu, saya adalah seorang single parent ya dulu, pas waktu awal-awal saya masuk di SR12 dan waktu itu saya hanya seorang marketer, bahkan mungkin bukan marketer ya namanya minus ya, karena memang, dulu belum tahu yang namanya marketer, reseller dan lain sebagainya itu nggak tahu. Jadi taunya hanya jualan gitu dan, di situ saya tanpa modal sama sekali. Nah, berawal dari situ, saya cuman menjualkan barang punya teman seperti itu, SR12 waktu itu inget betul saya hanya, waktu itu tuh produk yang keluar itu baru VCO sama Kefir, terus kemudian sama sabun batangan aja, lainnya itu belum ada sama sekali. Nah, di situ, saya itu sudah di titik ngajar itu sudah di titik jenuh ya, di titik jenuh itu bukan berarti kurang uangnya, bukan. Tapi lebih ke, saya itu kayak, apa ya, menelantarkan anak. Suaranya Bunda Nay, suaranya Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, sudah? Iya, tadi dari mana ya?
Ya, jadi berawal dari saya dulu adalah seorang pengajar SMK selama kurang lebih 9 tahun. Di situ kalau dari menurut karir sudah alhamdulillah sebenarnya sudah cukup, alhamdulillah. Cuman waktu itu, saya mempunyai impian yang mungkin bagi orang-orang itu mungkin, apa ya, impian gila atau mungkin istilahnya nggak mungkin gitu ya, mustahil gitu. Karena saya pengen membahagiakan ibu saya, pengen membahagiakan adik-adik saya, karena saya adalah seorang kakak perempuan, adik-adik saya perempuan semuanya, dan waktu itu saya adalah seorang single parent, punya anak 2, dan, saya itu masih merasa belum bisa membahagiakan orang tua, sampai bapak saya nggak ada pun, saya itu belum bisa membahagiakan beliau, dan itu adalah patah hati yang tersakit ya, patah hati yang tersakit. Karena apa? Karena bagi saya adalah orang tua itu Masya Allah ya pokoknya, tidak bisa diungkapkan ya kalau kalau sudah ngomongin orang tua itu saya jujur saya rapuh gitu ya. Jadi bagaimana caranya agar bisa menyenangkan beliau dan anak-anak saya. Nah, waktu itu, saya, entah kenapa ya saya pengen fokus di rumah aja ngomong anak-anak, padahal waktu itu saya kalau dibilang karirnya bagus itu sudah cukup bagus, karena memang waktu itu dengan gaji 3,5 juta itu udah lumayan ya kalau di kampung itu dan, pas waktu saya resign itu saya waktu itu masih marketer di SR12. Waktu itu saya hanya ngejualin punya temen dan produknya pun hanya baru baru keluar kalau nggak salah baru keluar Vico, sabun batang, sama apa namanya, sama, Kefir. Kefir, iya, sama itu aja. Jadi yang aku jual hanya itu dan tanpa promosi yang kayak di Facebook, IG, TikTok, kayak gitu itu belum ada, jadi door to door seperti itu. Nah, saya memutuskan untuk resign itu awal, apa ya, awal mula saya itu emang benar-benar, perjuangan awal itu ya, itu mulai itu karena sejak saya memutuskan untuk resign itu ujian-ujian itu, pokoknya kayak ada terus gitu ya teman-teman. Jadi yang ya pokoknya segala fitnah, segala ejekan, segala hinaan, segala apapun itu sudah alhamdulillah sudah kenyang ya saya ya. Jadi, istilahnya ya itu, tapi mereka itu tidak tahu kenapa saya resign, tujuannya untuk apa, itu nggak tahu ya. Sampai mungkin, mamah saya pernah mendiamkan saya, adik-adik saya pernah, ya padahal yang apa yang saya lakukan itu justru untuk mereka. Cuman waktu itu saya tidak berani untuk ngomong, saya itu resign pengen nyenengin, mama, pengen nyenengin adik-adik saya itu nggak berani gitu. Karena kalau saya ngomong seperti itu, padahal saya belum bisa menunjukkan itu kayak omong kosong gitu kan. Nah makanya saya itu, kenapa saya memutuskan untuk resign, yang pertama itu, terus kemudian saya, pokoknya misalkan kayak apa, ikut kajian atau apa, itu kan selalu mendengar ya, "Jika kamu kaya," intinya jika kamu kaya itu ya berdagang, seperti itu. Dan waktu itu memang saya sudah jualan SR12, cuman waktu itu masih belum tahu yang namanya sistem. Jadi jualannya ya asal jualan aja, ngambil dari teman, terus nanti, saya jual, seperti itu teman-teman. Nah, berawal dari situ, terus kemudian akhirnya, apa ya, banyak banyak orang-orang yang istilahnya memandang saya itu bener-bener, anjlok gitu ya, yang awalnya mungkin saya, ya pokoknya dihormati kalau di kampung kan kalau orang yang udah pakai seragam gitu kan dihormatin ya. Tapi ketika, saya sudah pakai daster ya, apa, nawarin dari rumah ke rumah, door to door, pakai sandal jepit itu, pokoknya sudah beda seperti itu. Apalagi keluarga besar ya, keluarga besar itu waktu itu, sangat-sangat menyalahkan saya, tapi saya cuman hanya bisa diem waktu itu, saya cuman bisa berdoa sama Allah, semoga, apa yang saya lakukan ini insya Allah tidak sia-sia dan semoga suatu saat nanti ada sesuatu yang saya persembahkan untuk keluarga besar saya, seperti itu. Jadi, ya inginnya seperti itu. Jadi kenapa saya memilih untuk resign, ya karena memang pertama untuk anak-anak, kedua untuk orang tua, untuk mamah ya, untuk adik-adik, dan ketiga memang pengen fokus di bisnis. Karena itu tadi, setiap saya ikut kajian, setiap saya itu ikut belajar, pokoknya ikut belajar apapun itu ya, waktu itu belum ada kayak kayak begini, SR12 University itu belum ada. Jadi saya ikutnya ke kajian-kajian kayak gitu dan selalu yang dibahas itu intinya kalau kamu pengen kaya pokoknya berdagang kayak gitu. Lah waktu itu saya kan bingung dagangnya dagang apa gitu kan.
Sedangkan memang sebelumnya saya memang jualannya palu gada, cuman untuk hobi aja karena memang saya itu hobi ya, hobi jualan sejak waktu SMP pun juga sudah hobi jualan meskipun jualannya hanya jualan gambaran kayak gitu-gitu. Ya seperti itu awal mulanya seperti itu Pak Ihsan. Oke ya, Masya Allah. Perjalanan luar biasa nih. Tahun berapa nih? Berarti tahun-tahun awal-awal ya, 2017, Iya, 18 ya? 2017 itu 2017 ya? udah ya, Udah cuman jadi kan nggak marketer ya? fokus, iya, Nggak karena fokus kan karena sambil masih ngajar. ngajar. Iya, Ya, karena memang di tahun-tahun seperti itu benar produknya baru kehitung ya Bunda ya. Ya paling iya, utamanya baru itu ada sabun bulus, iya. deodoran, terus apa namanya VCO dan kefir ya. Iya Ya iya sudah iya, benar benar jadi benar, Pak, benar-benar benar. fokusnya emang dulu baru produk aja nih 2017 ada berapa produk. Nah, sekarang udah 140 produk ya, Masya Allah ya perjuangan apa namanya perkembangan dari SR12 ya. Nah, kira-kira nih perjalanan di bisnisnya SR12 dari marketer terus ke reseller ke subagen atau gimana? Apakah mungkin dengan bertahap dengan jalur omset atau mungkin ada dana atau gimana nih sampai dengan eh, men- menjadi distributor sampai dengan saat ini nih Bunda Nai. Iya, Masya Allah ya, Pak. Saya bisnis SR12 itu bukan tanpa modal, bahkan seperti yang saya ungkapkan tadi, saya berangkat dari minus. Kenapa saya bilang dari minus? Sedikit cerita, jadi sebelum saya memutuskan untuk resign itu memang saya sudah dapat ujian ya, mungkin teguran sama Allah Subhanahu wa taala, saya disuruh untuk, lebih kenal dengan yang kenal Allah, lebih lebih pokoknya intinya kembali lagi ke jalan Allah seperti itu. Karena waktu itu saya diuji ya, istilahnya saya kehilangan orang yang istilahnya dekat dengan saya, pertama saya kehilangan yang namanya rumah, saya kehilangan ya pokoknya titipan dari Allah itu hilang ya, sampai yang ada itu ya hanya baju sama anak-anak, intinya seperti itu, Pak. Dan, dengan seperti itu saya, apa ya, istilahnya ngajar itu ya itu tadi. Cek, Bunda Nai. Gelap ya? Bentar, Oh, lampunya mati lampu ya? oke. Ya, Ya, kalau teman-teman jika ada yang mau bertanya kepada Bunda Nai, boleh silakan bisa mungkin di Zoom chat ya, di Zoom chat nanti mungkin akan ya, saya wakili pertanyaannya langsung kepada Bunda Nai ya. iya, Oke, boleh. Ini aman nih, aman 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 terang. udah. Iya, jadi seperti itu. Jadi pas waktu itu emang dalam keadaan yang minus dan kemudian saya itu pas waktu, reseller itu saya hanya mengandalkan orderan teman-teman waktu itu yang teman-teman ngajar itu masih ya ada beberapa yang masih sayang sama saya lah intinya seperti itu dan mereka itu istilahnya ngelarisin kayak gitu dan uang 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 dari mereka itu yang saya kumpulin untuk saya itu daftar reseller waktu itu. Nah, dari reseller ke subagen pun tidak lama ya, hanya kurang lebih 2 bulan atau 3 bulan ya dari reseller ke subagen. Karena waktu itu subagen itu kan hanya 2 juta ya, Pak, ya. Waktu itu ya, waktu tahun 2018 itu hanya 2 juta. Nah 2 juta itu pun saya, istilahnya dapat orderan dari beberapa pelanggan saya, kayak gitu. Jadi uang-uang pelanggan saya itu hanya beneran hanya modal kepercayaan Jadi saya itu bilang sama teman-teman gitu, "Bun, Mbak," gitu kan, "ini saya pengen banget, sub agen biar saya itu bisa, stok barang dan kalian nggak lama-lama untuk dapatnya," kayak gitu-gitu kan. Karena waktu itu kan saya lama ya, dari yang jualan itu gitu, dari yang awal saya ambil kayak gitu. Nah kemudian waktu itu, "Ya udah nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa, produknya, nunggu dulu," gitu kan, "nggak apa-apa," kayak gitu. Jadi uang-uang dari mereka itu saya kumpulin, setelah saya ngumpulin, baru saya pakai untuk up subagen, seperti itu. Dan waktu itu saya up agennya sama, Bu Fitri Mutiah ya, tapi kalau pas waktu dari marketer ke reseller, saya memang, waktu itu kan belum tahu sistem ya, jadi saya hanya beli lewat, teman saya, seperti itu. Dan teman saya itu adalah agen ya waktu itu dan beliau sudah tidak di SR lagi, dan setelah itu saya kan curhat sama Pak Tony gitu kan, "Pak, saya sudah mulai jualannya sudah ini, mulai banyak," gitu kan waktu itu. Terus saya
dikasih nomornya sama Bu Fitri Mutia. Habis itu saya ya itu tadi, orderan dari teman-teman itu saya kumpulin jadi satu, kemudian saya up untuk subagen, seperti itu. Nah, subagen pun juga tidak lama, alhamdulillah, karena ya itu tadi, lagi-lagi Allah itu bantu saya ya, lagi-lagi Allah itu bantu saya. Jadi, kurang lebih dari 3 bulan saya juga sudah up, agen ya, up agen, tapi bukan uang saya, lagi-lagi bukan uang saya ya, bukan uang saya. Jadi uang dari, teman-teman itu saya kumpulin gitu kan, saya kumpulin waktu itu. Waktu itu tuh kan kalau nggak salah berapa sih, agen itu 5 juta ya kalau dulu ya, kalau dulu 6 waktu juta ya. Ya tahun kurang lebih 6 juta. iya. 2017-18 Iya 6 juta, 6 iya 6 juta. juta. Oh iya 6 juta, sekitar 6 juta. Nah 6 juta itu dari orderan para mitra gitu kan. Ya saya berkali-kali bilang, "Ini nanti agak lama nggak apa-apa Bun dapatnya barang, ini soalnya saya mau punya uang 6 juta, mau up agen itu belum ada uang," kayak gitu. "Nggak apa-apa Mbak, pakai aja dulu," gitu. Maksudnya pakai aja itu dikumpulin dulu gitu, maksudnya belum langsung saya belanjakan gitu, karena saya nunggu terkumpul dulu, seperti itu. Dan waktu itu alhamdulillah, apa namanya, ya saya itu, apa ya, waktu itu yang 500.000 kurang 500.000 atau 600 gitu, itu tuh saya ambil, uang SPP-nya anak saya ya, tapi jangan ditiru ya teman-teman. Jadi memang memang saya waktu itu memang, ya itu tadi karena dalam, apa ya, istilahnya waktu itu di titik terendah ya, jadi memang nggak ada uang sama sekali dan hanya bermodalkan kepercayaan dari teman-teman semuanya dan alhamdulillah setelah saya genepin ya 6 juta itu saya bisa up menjadi agen, seperti itu. Dan alhamdulillah pas waktu saya jadi agen itu, ya mungkin karena ridho Allah ya, mungkin bukan karena kehebatan saya, enggak, murni murni itu dari doa mama saya ya, pasti dari doa mama saya dan, apa, teman-teman ya, teman-teman yang sangat percaya sama saya, doa-doanya mereka juga alhamdulillah saya, apa ya, maksudnya banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba itu kayak daftar reseller itu banyak sekali, padahal saya nggak kenal mereka gitu. Tiba-tiba waktu itu kan memang Facebook saya aktifkan kembali. Waktu itu Facebook kan baru hanya dipakai kayak kalau zaman dulu kan buat lebay gitu ya, kayak ya pokoknya lebay gitu, belum dipakai buat jualan kayak gitu. Nah, saya aktifkan kembali, saya pakai buat, apa, upload foto, padahal ya HP-nya HP jadul kayak gitu, masih buram. Jadi makanya saya kalau ditanya, apa kenangan-kenangan yang lama, foto-fotonya apa, ya nggak ada karena memang HP-nya HP jadul, jadi jarang untuk kayak foto-foto kayak gitu. Karena memang saya basic-nya dari awal itu dari offline kayak gitu, dari rumah ke rumah, door to door dan melakukan kayak vesel-vesel ke mana, ke desa-desa, ke kampung-kampung, ke PKK-PKK, ke SD-SD, PAUD, TK, pokoknya kayak gitu. Kayak gitu, Pak. Masya Allah ya. Perjuangan luar biasa ya. Dari reseller, dari marketer ke reseller. Nah, dari reseller ke subagen. Ini dengan menggunakan sistem PO ya. Mungkin PO ya kali Ibu ya. Nah, PO Iya, dulu dikumpulin dulu. Ya dikumpulin dulu baru nanti dananya sudah ada baru belanja ke leader ya. Jadi sekali belanja langsung banyak gitu kan. Lah, bahkan bisa langsung up level jadi subagen. Dan memang di tahun 2017-18 itu untuk jadi subagen itu masih 4 juta ya, mungkin nanti belanjanya 4 juta atau 3 juta ya. Nah, baru ke iya, agen 6 juta. Dia masih masih peluangnya besar sekali ya. Mungkin sekarang kan iya. kalau subagen harus di 15 dan juga untuk agen di 25 juta gitu kan. Nah, ya luar biasa nih. Nah, terus kalau misalkan tadi nih ada bertanya kalau PO gitu gimana ya, Bun? Apakah mungkin kalau ada yang beli nih, kalau misalkan ada gak yang belinya itu dia mungkin bayarnya setengah dulu ya, pengen nyoba dulu produknya gitu. Ada gak kira-kira tuh ya kok pada saat PO kita kumpulin dana, kumpulin kumpulin dulu nih PO-nya nih. Nah, ada gak yang kira-kira dari pelanggan itu yang dia mungkin bayarnya setengah dulu gitu. Nah, itu gimana siasatnya? Alhamdulillah nggak ada, Pak, Gak ada. karena memang prinsip saya dari dulu itu mending tidak laku daripada laku dengan cara Masya kredit atau, Allah. tidak cash, Oke, seperti itu. Dan lumayan. alhamdulillah, orang-orang pilihan itu alhamdulillah sekarang, kan waktu itu kan saya punya 5 ya, 5 waktu itu punya 5 dan alhamdulillah yang masih bertahan sampai saat ini tuh masih ada 2 orang dan 2 orang itu adalah saksi ya, saksi kunci saya waktu itu gitu. Jadi memang beliau-beliau ini adalah orang-orang yang masya Allah, sangat berarti bagi hidup saya gitu dan alhamdulillah saat ini, masih ada membersamai saya dan
masih Sama-sama ya, berstatus sebagai insyaallah, agen alhamdulillah. seperti itu. Jadi saya dulu itu pernah sampai dibilangin kayak gini, Bunda Nai itu mau dibeli, mau laku produknya kok nggak mau gitu. Ya nggak terus saya bilang gini, ya nggak mau kalau caranya nyicil, saya mending nggak laku daripada kalian nyicil. Udah kalau misalkan kalian pengen, udah jadi saya kasih testernya gitu Pak Iksan. Jadi kayak sabun itu Oke, waktu itu kan sabun ya, bisa yang dibelah-belah bisa ya? dibagi-bagi gitu, ya saya bagi-bagi jadi 20 kayak gitu ya. Emang kecil-kecil gitu sih, tapi ya sangat berarti lah zaman dulu ya, zaman dulu kan memang belum ada promosi yang gencar seperti saat ini gitu kan, lewat marketplace lah, yang ads lah, yang apalah gitu ya. Kalau dulu memang benar-benar dari apa namanya, memang waktu itu kan saya kan juga istilahnya ngetik gitu ya, ngetik tak fotokopi terus di apa dipotong kecil-kecil itu saya staples di plastik, terus plastik klip kacang itu loh Pak Iksan. Terus kemudian sabunnya itu saya bagi-bagi, saya tester Hmm. gitu. Maksudnya saya kasih-kasih gitu. Jadi mereka istilahnya akhirnya alhamdulillah sudah paham saya itu bagaimana, akhirnya mereka paham kalau, oh beli di Bundana itu nggak bisa nyicil kayak gitu, harus cash. Kalau misalkan mau ini apa, ini produknya ya nanti minta aja pasti dikasih, insya Allah seperti itu. Jadi saya dari dulu memang pengennya itu jangan sampai, apa namanya, di transaksi itu ada kayak nyicil-nyicil kayak gitu, Pak. Oke. Karena pengalaman ya, pengalaman saya itu karena sesuatu hal yang ini, jadi saya sudah trauma sejak saat itu, saya ketika jualan harus yang namanya cash, seperti itu, Pak. Nah ya, mungkin buat teman-teman bisa ya. Jadi kalaupun ada yang mau hutang, entar dulu ada barang, ada uang, ada barang gitu ya. Iya, Bisa dicontoh nih, betul. kalau dia ternyata mau mau setengah-setengah nih, artinya mau coba dulu kasih aja sampelnya ya. Ya, Mungkin kalau misalkan saat itu adalah sabun bulus ya, karena sabun bulus itu adalah produk yang pertama dari saya 12 ya. Jadi mungkin banyak orang yang belum tahu nih sabun bulus apa sih gitu kan. Nah, apalagi mungkin pada saat itu harganya terbilang mungkin bagi-bagi sabun tuh harganya 25.000 ya mungkin ya Bunda Nay, sabun bulus 25.000 gitu kan. Nah caranya, tadi teman-teman bisa gunakan sampel ya, sabun bulus dibagi-bagi jadi berapa bagian langsung dibagi untuk sampel. Nah terus tadi kan Bunda Nay cerita nih, ya, sampai dengan di level agen. Nah kira-kira nih proses dari Bunda Nay hingga menjadi distributor. Nah ini kan dari menjadi agen kita belanja 6 juta dan saat itu belanja untuk menjadi distributor omsetnya 100 juta ya? ya. 100 juta ya. Nah, gimana, prosesnya yang dialami dan dirasakan oleh Bu Danai dari proses dari agen hingga menjadi distributor? Iya. Dan di tahun berapa menjadi distributor Bu Danai? Iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah untuk menjadi distributor itu dari agen ke distributor itu kalau kalau nggak salah sekitar 4 bulan ya. Alhamdulillah waktu itu juga lagi-lagi karena mungkin rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Saya mendapatkan tim ya, mendapatkan tim yang Masya Allah ya dari beliau ini banyak sekali istilahnya tim-tim yang bertumbuh seperti itu. Jadi kalau misalkan 100 juta gitu, berapa ya, 70%-nya itu memang dari timnya beliau, seperti itu. Nah, terus kemudian saya alhamdulillah waktu itu, apa ya, sampai banyak orang yang, bilang gitu kan, "Dapatnya dari mana? Kok bisa dapat beliau?" Dan lain sebagainya. Ya saya nggak tahu gitu ya, pokoknya intinya, saya alhamdulillah bisa ketemu sama beliau dan bisa istilahnya beliau menjadi, tim saya seperti itu karena pastinya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, seperti itu Pak Ihsan, jadi alhamdulillah pas waktu itu jadi setelah adanya beliau itu banyak sekali bermunculan, baru gitu, baru kayak gitu ya, apa namanya, tim-tim baru dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan 100 juta waktu itu, alhamdulillah dari tim saya itu juga sudah kuat, alhamdulillah karena saya juga prinsipnya seperti itu tadi ya, maksudnya jangan ada yang namanya cicilan dan lain sebagainya. Terus kemudian reseller-reseller saya harus saya banyakin, subagen saya juga harus saya banyakin, dan saya kembali untuk bersilaturahmi dengan teman-teman. Waktu itu saya memang, dulu pas waktu kuliah kan pernah ikut, apa namanya, bisnis MLM ya, Pak, ya. Jadi saya itu punya teman-teman MLM kayak gitu. Jadi, saya, apa namanya, istilahnya bukan prospekin mereka, tapi lebih ke silaturahmi gitu. Waktu itu kan ya memang satu-satunya sosmed itu adalah Facebook ya waktu itu. Jadi saya berusaha untuk apa namanya, silaturahmi kembali gitu, inbox kayak gitu ya, inbox inbox mereka kayak gitu. Ya cuman gitu aja, jadi nggak nawarin bisnisnya SR itu enggak, tapi lebih ke silaturahmi gitu. Setiap mereka itu bikin story di Facebook gitu-gitu, saya komenin kayak gitu, saya kasih love super yang tanda
love merah itu kayak gitu-gitu. Nah, dengan seperti itu alhamdulillah padahal saya itu belum tahu namanya ilmu apa ya istilahnya ilmu yang kayak sekarang ya gitu ya, pokoknya harus interaksi, harus gini, enggak, belum gitu kan. Jadi saya cuman asal aja, pokoknya yang penting saya silaturahmi, oh caranya di Facebook seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayak gitu. Jadi ya sudah dari seperti itu alhamdulillah di tahun awal ya sebenarnya saya naik distributor itu kalau nggak salah Desember 2018. Tapi waktu itu kan biasanya kalau zaman dulu itu kan kalau ada distributor itu kan di apa ya istilahnya kayak di apa sih ada seminar gitu, terus ada pengukuhan kayak gitu loh, kayak pengukuhan. Kalau sekarang kan pengukuhannya kan di Ini. anniversary ya, di anniversary. Kalau dulu itu enggak. Jadi misalkan ini, nah kebetulan waktu itu alhamdulillah di bulan Januari, kan saya Desember ya, dan Januari itu ada seminar akbar pertama kali di Solo ya gitu yang diadakan sama Bu Fitri Mutiah waktu itu, Mbak Fitri Mutiah itu ya. Nah, jadi ya alhamdulillah pas waktu itu saya naik distributor. Kemudian anak agen saya selisih 3 bulan, kemudian juga naik distributor yang tadi saya ceritakan tadi seperti itu, Bapak. Masya Allah. Jadi Ibu menjadi distributor di tahun 2018 atau awal 2019 ya, Bu? Awal Awal 2019 ya. 2019, ya Oke. tertanda tangannya Pak Tony awal, jadi Januari 2019. Oke. Dan dari proses dari agen ke distributor kira-kira ada lika-likunya nggak sih Bu yang yang dihadapi? Aduh, banyak banget. Banyak banget Pak lika-likunya, Masya Allah ya. Ya intinya mah apa ya, yang istilahnya, aduh gimana ya, saya takut salah ya. Jadi ya lika-likunya ujiannya dari dalam tim ada gitu ya, dari dalam tim ada, dari luar tim juga ada, dari keluarga banyak ya, dari lingkungan tetangga juga banyak sekali, dan itu tidak mudah ya, itu tidak mudah sampai saya itu mungkin sekarang tuh kalau ketemu sama Coach Ridwan itu saya tuh kadang suka malu gitu ya, karena dulu itu pernah waktu itu saya sudah dilantik distributor, saya bilang sama Coach Ridwan gitu, Coach saya tak turun jadi agen aja ya Coach. Loh, kok gitu kan, orang baru saja distributor kok kenapa jadi agen, kayaknya kalau agen itu kok kayaknya pusing ya, bikin pusing kayak gitu kan. Kan saya dulu pernah tanya sama Coach Ridwan kan, Coach kalau yang namanya distributor itu ini enggak apa namanya bikin data-data atau bikin yang pokoknya administrasi, terus kemudian pokoknya yang ngurusin banyak orang kayak gitu-gitu ya. Ya iya namanya distributor ya kayak gitu kan. Aduh saya kayaknya kok enggak ini ya, kok saya jualan aja, pokoknya saya mah karena waktu itu memang saya lagi dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja ya Pak. Jadi saya itu pikirannya itu pokoknya yang penting saya itu hanya apa ya istilahnya, yang penting anak saya bisa makan gitu loh. Ibu saya udah seneng, adik-adik saya udah seneng, cukup kayak gitu. Jadi belum belum apa ya mindset saya itu belum bisa harus bermanfaat buat banyak orang gitu, itu belum gitu loh. Jadi yang penting ibu saya senang, anak saya senang, adik-adik saya sudah senang, cukup gitu dari agen itu gitu. Jadi saya dulu pernah gitu kok. Jadi ya pernah yang namanya apa namanya tim ada beberapa yang japri gitu kan yang bilang gitu, Bunda kalau misalkan tim gerbong saya itu saya pindah dari Bunda Neng gimana kayak gitu. Jadi semuanya di bawah saya pindah ke leader sampai sampai ada yang kayak gitu kan japri ke saya. Ya saya cuman bilang, kalian itu berada di timnya Bunda Nay itu bukan karena Bunda Nay, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata kamu dan seluruh tim kamu itu pergi dari Bunda Nay dan diterima di leader lain kayak gitu ya. Dan itu semuanya kalau misalkan terjadi itu pun juga atas ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu yang terjadi itu semuanya sudah istilahnya pasti ada campur tangan dari Allah, ya silahkan. Dan saya waktu itu bilang sama beliau gitu kan, sama beliau gitu, sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk saya pasti akan melewati saya, dan sesuatu yang sudah menjadi takdir saya pasti akan tetap berada istilahnya membersamai saya. Saya cuma waktu itu cuma bilang begitu, dan alhamdulillah ya sejak saat itu alhamdulillah terus alhamdulillah tim saya berkembang dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Pak. Jadi sempat yang namanya
hampir kehilangan tim 80%. Dan itu juga terjadi mungkin tahun kemarin ya. Jadi banyak sekali tim saya yang rontok. Udah nggak usah diceritain, pokoknya banyak sekali tim saya yang rontok. Tapi waktu itu bukan berarti terus saya kayak dulu lagi. Kalau saya dulu kan bilang sama Coach Ridwan, udah Coach saya nggak mau jadi DU lagi gitu ya. Tapi kalau kemarin justru saya itu, waduh ini tantangan buat saya nih gitu kan. Saya harus balik lagi nih ke Jawa gitu kan. Karena mungkin teman-teman tahu ya, sebelumnya saya sudah stay di Bogor kurang lebih 6 tahun, dan saya balik ke Jawa sini dalam rangka untuk menyemai kembali cinta biar bersemi kembali gitu di tim saya gitu ya, karena memang saya berawalnya dari Jawa Tengah, dari daerah Wonogiri sini gitu kan teman-teman. Jadi bagaimana caranya biar saya jadi di sini sekarang ini, PR saya adalah saya itu babat alas kembali. Jadi meskipun saya itu distributor, saya nggak merasa bahwasanya distributor. Saya itu bukan berarti mengkerdilkan diri, nggak ya. Maksudnya gini, saya meskipun jadi seorang distributor, saya harus tetap jualan gitu. Saya harus tetap yang namanya penjualan tim pribadi itu harus ada gitu. Meskipun saya sudah mempunyai anak distributor, cucu distributor seperti itu ya. Saya sudah mempunyai tim dan lain sebagainya. Saya tetap pokoknya prinsip saya harus tetap jualan, bukan karena apa-apa gitu. Karena untuk apa? Pertama untuk mengasah saya, keduanya untuk tetap saya itu biar tetap semangat, dan ketiga apa? Ternyata kebermanfaatan atau istilahnya jadilah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang itu saya belum ada gitu. Saya merasa bahwasanya saya itu masih kecil. Saya itu belum bisa bermanfaat banyak untuk orang banyak. Makanya dari itu di sini saya pengen sekali, meskipun saya Masya Allah, alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah sudah omsetnya sudah kemarin 400 juta omset pribadi, omset jaringan udah 3M. Tapi saya masih merasa belum ada apa-apanya seperti itu. Jadi saya bagaimana caranya agar tetap berjuang setiap hari dan setiap saat sampai surga Firdaus dalam genggaman. Itu Pak Ihsan. Masya Allah, luar biasa ya. Dan tadi saya bergetar sekali nih pada saat Bunda Nay bilang apa yang memang sudah ditakdirkan itu juga pasti akan milik kita kan. Tapi kalau memang Allah menakdirkan bukan menjadi takdir kita, dia akan pergi. Nah, bagaimana agar Ibu bisa mengucapkan kalimat itu dengan tegas, dengan lantang, dan dengan hati yang ikhlas gitu, Bu? Bagaimana Ibu bisa ikhlas gitu kan dengan kondisi seperti itu, dan yang kita tahu bahwa mereka bisa menjadi besar ya, bahwa mereka kenal SR12 dari kita, dan Bunda Nay juga yang melakukan pembinaan kepada mereka dan sudah menjadi besar, mereka berpindah. Pasti kan kalau mungkin secara umum kita akan berpikiran ya kita udah membesarkan besar kamu, tapi kamu nah itu bagaimana Ibu bisa ikhlas gitu, Bu? Ya, karena saya menyadari bahwasanya semua yang ada di dunia ini hanya titipan, Pak, gitu. Hanya titipan gitu. Saya bisnis SR12 pun juga hanya titipan gitu loh. Istilahnya SR12 itu bukan milik saya gitu loh. Jadi bahkan bukan hanya bisnis ya, istilahnya semua yang ada pada diri kita itu hanya titipan. Bahkan udara yang kita hirup pun itu tuh ketika kita menghembuskan itu kan berarti kembali ke pemiliknya, seperti itu kan. Itu juga hanya titipan gitu. Nah, itu yang membuat saya itu kenapa harus pusing-pusing kayak gitu loh. Ketika Allah itu sudah ridho menjadi hak saya, sudah menjadi milik saya atau titipan yang Allah berikan ke saya, pasti akan dalam genggaman. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah kayak gitu. Jadi karena saya memang sudah pernah ngerasain yang namanya kehilangan gitu ya Pak ya. Jadi ya itu yang membuat saya itu sudah istilahnya sudah pernah kehilangan yang namanya harta benda gitu kan, ratusan juta sudah pernah kehilangan yang namanya bapak, terus selisih berapa bulan, terus yang saya selisih berapa bulan, pokoknya orang-orang terdekat saya dulu ya. Itu sangat membuat saya itu, oh lah ini cuma titipan, kenapa harus ditangisin kayak gitu itu loh. Jadi kayak gitu. Bahkan kemarin aja kurang lebih berapa bulan kemarin lalu itu saya pun juga kami pun juga ditipu oleh temen gitu ya, 225 juta itu hilang ya. Saya sama suami cuman titipan doang, besok juga balik lagi insya Allah kalau kita ikhlas gitu. Jadi kita alhamdulillah waktu itu saya sempet seminggu ya yang namanya laba dari jualan sabun gitu ya. Tapi sama suami gini, Dinda mau terus-terusan kayak gini nangis seminggu, ya udah kalau terus-terusan kayak gini nggak bakalan balik loh. Tapi kalau Dinda ngiklasin insya Allah cepet nanti baliknya kayak gitu. Suami saya selalu nyemangatin kayak gitu. Jadi beneran dah ini 225 ikhlasin aja. Ya ikhlasin aja, ngapain dihitung itu toh
toh juga bukan duit kita, cuman amanah gitu kan, cuman titipan gitu. Jadi ya alhamdulillah, jadi kayak gitu tuh sudah apa ya, ya sudah gitu Pak. Jadi ya itu tadi, gimana caranya agar supaya kita itu, hati kita itu, condongnya itu hanya untuk Allah 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 dan Allah saja, seperti itu. Masya Allah, ya luar biasa ya 200 juta diikhlaskan. Ini benar-benar spiritual yang dimiliki oleh Bu Nana ini the levelnya level tinggi nih. Memang kita Baru harus benar-benar belajar. mempelajari ya, belajar tentang spiritual dan kita harus harus benar-benar merelakan ya Bu. Ya, memang kalau memang takdir kita ya udah kita terima dan kita ikhlas ya. Dan juga kita harus benar-benar apa yang ada di diri kita ini adalah merupakan titipan dari Allah. Masya Allah luar biasa dari Bu Nana ini kita dapat materi pembelajaran yang sangat luar biasa sekali nih. Oke. Benar ini ya tadi kita terkait dengan masalah masalah yang tadi Bu Danai sampaikan. Bu Danai sebelumnya adalah sebagai tenaga pengajar ya atau mungkin sudah menjadi PNS. Nah, kira-kira kenapa Bu Danai bisa memutuskan untuk melepaskan dari PNS tersebut. Padahal PNS merupakan impian dari almarhum, ya impian banyak orang ingin menjadi PNS dan bahkan juga yang kita ketahui, ya tadi teman-teman juga ada bertanya, kenapa kok dilepas kan bisa sambil ngajar, mungkin sambil PNS, tapi bisa sambil jalani bisnis SR12. Nah, kira-kira Iya, gimana Bu Danai? baik gitu. Eh, itu yang mendasari adalah pertama, saya 9 tahun ngajar di SMK, bukan berarti saya nggak bersyukur. Waktu itu saya sudah 3,5 juta, ya saya sangat-sangat bersyukur. Namun yang menjadi, kenapa saya itu sedih banget itu karena bapak itu sampai nggak ada itu saya belum bisa nyenengin gitu loh. Jadi dengan 3,5 juta itu hanya cukup untuk keluarga saya gitu, hanya cukup untuk anak-anak saya. Waktu itu anak saya masih di pondok pesantren. Jadi itu yang membuat saya gimana saya dengan 3,5 juta saja 9 tahun saya belum bisa nyenengin bapak saya gitu, sampai bapak saya nggak ada gitu kan. Terus ketika saya jadi CPNS itu waktu itu kan udah interview ya, udah interview dikasih tahu kalau nanti gajinya kalau CPNS itu masih separuh gitu kan Pak kan, belum full kayak gitu kan. Sedangkan saya itu diterima di Semarang, waktu itu diterimanya di Semarang, di salah satu universitas Semarang. Nah, di situ saya udah mikir-mikir, di sana saya tidak punya saudara. Saya waktu itu lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tidak ada support, tidak ada, pokoknya intinya saya sendiri lah ibaratnya seperti itu. Dan saya ngitung gitu, gimana anak saya, waktu itu anak saya nomor 2 itu masih menyusui gitu. Jadi masih kecil gitu. Gimana saya mau nyenengin mama saya gitu, untuk anak-anak saya saja masih kurang kayak gitu. Nanti untuk biaya kos, biaya makan, biaya ya dan lain sebagainya seperti itu. Ini nggak bisa. Saya mau berapa tahun gitu. Saya mau berapa tahun lagi untuk nyenengin mama saya, untuk nyenengin adik-adik saya, apalagi untuk nyenengin orang banyak gitu kan. Jadi di sini bukan berarti sekali lagi bukan berarti saya nggak menerima dengan itu ya, tapi lebih ke saya itu kayak gitu, kayak kayak semacam bersaing gitu, bersaing dengan umurnya orang tua gitu. Jangan sampai mama saya, istilahnya saya sampai kayak kehilangan bapak saya di saat saya belum bisa nyenengin beliau. Dan itu yang menjadi latar belakang kenapa saya itu yakin saya resign dari CPNS aja dan saya mau sungguh-sungguh fokus di bisnis SR12 yang insya Allah waktu itu saya sangat-sangat yakin SR12 bakalan besar nanti ke depannya. Meskipun waktu itu saya belum jadi kayak sekarang ya gitu ya. Saya yakin waktu itu benar-benar yakin Allah itu pasti akan membesarkan bisnis SR12 ini karena saya waktu itu Masya Allah ya tahu bahwasanya Pak Tony, Bu Asri itu adalah orang muslim seperti ini, pasti Allah itu akan meridhoi seperti itu dan alhamdulillah ternyata benar gitu keyakinan saya bahwasanya SR12 ini sekarang sudah luar biasa gitu. Nah, itu yang membuat saya itu yakin fokus di untuk fokus di SR12 dan rela melepaskan CPNS waktu itu, Pak. Masya Allah ya luar biasa perjalanan Bu Danai ini. Ya, Uh, saya tarik napas dulu nih. Teman-teman mungkin juga luar biasa ya mendengar cerita kisahnya perjalanan dari Bundana ya. Perjalanan yang sangat luar biasa, sangat berbesar hati dan punya ikhlas yang begitu-begitu tinggi sekali dan juga spiritualnya begitu luar biasa. Nah, ya jadi pada saat itu masih memang sudah mau diterima ya, mau diterima menjadi dosen Sudah ya sudah Bundana ya. sudah Oh, diterima. Saya sudah tinggal terima. tinggal tanda tangan aja gitu kan waktu itu. Tapi saya bilang bilang sama mama saya nggak diterima gitu ya. Mungkin itu saya nggak bohong ya
saya karena memang untuk menjaga hati mama saya dan saya tuh bilangnya itu juga baru-baru kemarin aja bahwasanya dulu itu sebenarnya saya diterima, "Ma," saya bilang gitu. "Ya Nah, udah nggak apa-apa sekarang mah lebih lebih baik," kayak gitu katanya beliau. nah, iya pada saat Bunda Nai tadi memutuskan dari melepas PNS ya terus hingga berbisnis tadi kan ada gejolak ya dari keluarga banyak keluarga yang sudah setuju. Kenapa sih kok ngelepas PNS-nya? Kenapa ngelepas ngajarnya? Kenapa? Mungkin kan pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara dan juga ruang lingkup keluarga yang mungkin tidak setuju dengan keputusan Bunda Nai. Nah, hingga akhirnya dengan apa yang sudah Bunda Nai berikan kepada keluarga sehingga mereka akhirnya sekarang mendukung. Oh iya. Jadi waktu itu gini Pak Iksan, saya sudah berjanji waktu itu alhamdulillah ya, waktu itu saya sudah berjanji, apa namanya, setelah alhamdulillah pokoknya seiring dengan berjalannya waktu Allah itu kasih kasih apa ya, secercah harapan demi harapan seperti itu, baik 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 dan waktu itu saya sudah alhamdulillah sudah menemukan, apa namanya, ya sandaran saya begitu yang sekarang menjadi suami saya. Masya Dan waktu Allah. itu saya izin sama suami saya, waktu itu suami saya masih dinas ya, masih kerja, masih dinas jadi PNS beliau dulu ya. Terus saya cuman bilang seperti ini, "Kanda izin untuk nanti labanya dari SR12 boleh nggak kalau saya, kalau Dinda buat untuk umroh mamah, untuk nyenengin adik-adik setiap sebulan sekali ngasih," kayak gitu. "Ya udah nggak apa-apa," kayak gitu. Jadi saya waktu itu di Bogor, di Gunung Sindur masih ngontrak Pak Ihsan, jadi di belakang SR12 dulu dulu SR12 belum di situ. Ya. Jadi dulu SR12 belum di situ, saya nggak tahu mungkin itu juga rezeki dari Allah ya. Nah jadi, apa, di situ saya bilang sama suami saya izin gitu dan laba-labanya itu saya kumpulin kayak gitu dan waktu itu pas waktu ulang tahunnya mamah ya, ulang tahunnya mamah, saya itu ngasih amplop yang isinya ada tulisannya pokoknya intinya kayak tiket umroh seperti itu. Kemudian sama ngasih HP sama mama. Waktu itu kan mama selalu bilang, "Dok, kalau bisa kamu itu tetap ngajar meskipun seminggu sekali." Jadi orang tua itu masih ngajar 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 kayak gitu loh, masih kayak belum ridho kayak gitu. Nah, setelah itu saya pas waktu mau ngasih yang tiket umroh itu sama HP yang katanya kan mama saya pengen HP yang bisa buat video call karena dulu HP-nya HP yang jadul kayak gitu kan. Nah, waktu itu saya bilang, "Mama coba ini tolong dibuka apa, Nduk?" gitu kan. "Dibuka aja dibaca," gitu. Pas waktu baca, mama nangis sambil nyebut namanya, papi, namanya bapak saya gitu. "Mas Mas, aku umroh ya Mas, rapopo tok Mas," gitu. "Mas Mas, aku umroh ya Mas duluan nggak apa-apa ya, aku sendiri," kayak gitu tuh, sambil nangis gitu kan. Terus, "Ya ini tambah HP ya Mah, ini nanti buat umroh bisa buat video call-an sama yang di sini," gitu kan. Terus beliau tuh langsung nangis, langsung deprok gitu, terus beliau tuh langsung berucap, "Ya udah Ndok, pokoknya mulai hari ini Mama ridho kamu itu jualan," kayak gitu. Saya tuh langsung lemes, langsung kayak apa ya, lemesnya itu bukan lemes, capek ya, lemesnya itu kayak beban saya di pundak tuh brol gitu. Masya Allah seneng banget kayak gitu. Udah sejak saat itu, sejak diridhoi sama mama itu, saya itu kayak mempunyai suatu kekuatan di mana saya itu pokoknya, terus semangat gitu, semangat untuk membesarkan bisnis SR12 ini, Pak, seperti itu. Terus adik-adik saya juga iya, setiap dia pokoknya nggak usah minta gitu, saya transfer gitu ya, atau saya transfer masing-masing 1 juta kayak gitu. Meskipun saya di sana di Bogor itu ngontrak, rumah ngontrak, mobil aja belum punya, motornya aja pinjeman dari teteh, teteh itu kakaknya suami saya, jadi saya nggak punya apa-apa, tidur aja masih di bawah kayak gitu ya. Tapi di keluarga di kampung itu nggak tahu kalau saya itu kayak gitu tuh nggak tahu, taunya kalau di Bogor sana itu udah enak kayak gitu. Jadi saya ngumpulin tuh dikit-dikit, pokoknya cita-cita saya laba-laba yang mulai banyak-banyak itu dipakai buat mamah dulu, untuk nyenengin mamah dulu, nyenengin adik-adik saya dulu, baru kita mikirin untuk kami kayak gitu dan akhirnya kita beli mobil gitu, mobil pun juga nggak yang baru gitu, second sampai sekarang pun juga masih ada tuh gitu. Jadi, banyak yang bilang, "Barulah Bun, masa, di SR12 udah gede gitu, ininya, apa, omsetnya gininya, masa mobilnya butut?" "Oh, nggak apa-apa, yang penting mah masih bisa dipakai," sama suami juga gitu ya, demi untuk biar iya supaya orang-orang di sekeliling saya ya namanya saudara gitu itu ya kecipratan lah dikit-dikit kayak gitu Pak Ihsan. Jadi kita mah ya udah secukupnya aja gitu, yang penting keluarga seneng kayak gitu. Wah, Masya Allah ya, Alhamdulillah ya akhirnya dengan
wasilah bisnis SR12, Ya, keluarga setuju, terus alhamdulillah. dari mama juga akhirnya meridoi, dari adik-adik semua juga akhirnya meridoi dan mungkin sudah mensupport ya, saat ini sudah mensupport ya, Masya Allah ya, luar biasa nih teman-teman ya. Sebagai pembelajaran sekali nih ya, jadi pada siang hari ini kita juga mendapatkan pencerahan-pencerahan luar biasa dari Bunda Nai ya. Nah, terus kira-kira nih kalau untuk sampai saat ini pencapaian-pencapaian apa yang sudah didapatkan Bunda Nai dari SR12 nih? Pencapaian, alhamdulillah ya. Kalau pencapaian rumah sudah punya 3, tapi yang satu saya kasihkan sama adik saya yang ragil, yang terakhir. Dan ya sudah bisa umroh, udah bisa ngumrohin mama, udah bisa ngasih adik, dulu udah bisa bantu kuliah adik sampai S2. Terus kemudian, apa namanya, ya kalau untuk segi yang untuk, vertikal ya, untuk ke Allah lah intinya seperti itu, nggak usah saya sebutkan, yang jelas kami, sebagian, dari hasil SR12 ini, kalau bagi kami buka untuk istilahnya tabungan itu ada 2 gitu, tabungan dunia itu ya dalam bentuk itu tadi investasi, mobil, rumah gitu ya, tapi lebih ke bagaimana kita juga harus punya tabungan di akhirat gitu. Di BCA, BRI aja dibela-belain harus ada gitu ya. Kenapa di tabungan di akhirat nggak dibela-belain untuk besar kayak gitu kan? Jadi itu yang menjadikan saya fight sampai sekarang di SR12 dan di jalur yang benar alhamdulillah sampai sekarang. Jangan sampai ya nauzubillah min dalik, jangan sampai bisnis SR12 itu dengan kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya hanya untuk mendapatkan cuan, tapi lebih ke bagaimana kita mendapatkan keberkahan, karena keberkahan itulah yang nantinya akan menjadikan kita itu bisa menggenggam surga Firdaus. Makanya dari itu saya meskipun istilahnya ya sekarang kalau dibilang orang-orang kampung sini cukup gitu ya, tapi bagaimana caranya agar saya itu bisa untuk apa ya, istilahnya saya itu sedih ya Pak Ihsan. Jadi kayak ini tadi aja semalam dapat proposal banyak ya dari Yayasan Filantropi A, Yayasan Filantropi B, ya pondok pesantren A, B, C, D, E itu ngasih proposal semuanya dan pastinya tidak semuanya itu saya iyain kayak gitu. Saya tuh nangis gitu. Gimana ya caranya biar saya tuh ngiyain kayak gitu itu tabungan akhirat itu tuh gitu. Cuman saya belum bisa kalau semuanya diiyain kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi semangat saya sampai saat ini untuk bagaimana agar supaya bisnis SR12 saya ini tetap berkembang dengan baik tetapi dengan di jalur yang benar dan di jalur keberkahan. Seperti itu Pak Ihsan. Masya Allah luar biasa teman-teman, kita berikan apresiasi untuk Bunda Nai ya, luar biasa sekali saya dari hari ini ya, sebagai penguat bagi kita semua. Coba dong sama-sama kita berikan emot love ya untuk Bunda Nai ini, Masya Allah ya, karena telah memberikan eh, cerahan nih bagi kita nih, sharing-sharingnya begitu luar biasa ya. Kita sama-sama berikan emot love untuk Bunda Nai ya, sama-sama saling menguatkan nih. Insya Allah ya, luar biasa Bunda Nai perjalanannya ya, dari awal merintis di SR12 dengan metode offline ya, door to door. Nah, tadi juga teman-teman ada yang bertanya bagaimana sih caranya nih. Ya mungkin kita udah kita buka sesi tanya jawab saat ini. Nah, ya teman-teman, bagi teman-teman yang mau bertanya pada Bunda Nai boleh silakan di Zoom chat ya. Jadi nanti mungkin saya wakili, saya akan memilih pertanyaan dari teman-teman yang akan disampaikan pada Bunda Nai. Nah, tadi juga ada yang bertanya nih Bunda Nai. Ya, tadi Bu Nana sudah cerita ya dari perjalanannya mengenal SR12 hingga saat ini, pencapaian-pencapaiannya, bahkan omsetnya, dan juga pencapaian terbesarnya yaitu sudah membahagiakan orang tua dan sudah memiliki, insya Allah ya, memiliki tabungan dunia dan akhirat. Nah ya, dan ini juga ada pertanyaan nih. Tadi cerita dari Bu Nana ini adalah sistemnya door to door ya, dari pintu ke pintu secara offline, karena saat itu di 2017 atau mungkin 2018 mungkin digital marketing masih belum ya, belum sefamiliar saat ini ya Bu Nana ya. Nah, Iya. gimana caranya Bu Nana itu membuat diri Bu Nana percaya diri untuk menawarkan ke orang-orang yang bahkan orang tersebut kan belum dikenal ya, atau mungkin ke bagaimana caranya nih ya Bu Nana melakukan strategi promosi offline door to door yang belum dikenal, dan bagaimana cara meningkatkan rasa percaya dirinya. Iya. Untuk jadi gini, tipsnya gini, kalau aku ya, untuk bisa membuat orang itu percaya sama kita, kita itu harus percaya dulu sama produk yang akan kita sampaikan gitu, Pak. Untuk percaya sama produk yang kita sampaikan, tentunya kita sebagai pelaku usaha harus menggunakan
harus memakai, harus mengkonsumsi. Dengan seperti itu, ketika kita akan menyampaikan ke orang lain dan kita pun sudah memakainya, sudah mengkonsumsinya, itu akan menjadi energi luar biasa di mana kita itu akan apa ya? Orang itu kalau melihat itu sudah percaya dulu loh. Itu yang pertama ya. Dari keyakinan dalam mental ya, dalam diri kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita harus menyalurkan energi positif dulu kepada orang yang akan kita sampaikan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita harus paham produk knowledge gitu loh. Jadi knowledge-nya itu produk knowledge-nya itu harus paham gitu. Gimana caranya, misalkan contoh nih susu. Saya sudah minum susu, tapi saya tidak tahu manfaatnya dari susu. Lah gimana kita menyampaikannya? Jadi kita sebelum menyampaikan ke orang lain, kita pun juga harus belajar. Ya harus belajar. Oh, ini susu manfaatnya untuk ini. Oh, komposisinya susu SR12 itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain ada gulanya, ada sukrokasanya, dan lain sebagainya. Di sini enggak, low gitu kan, low sugar. Apa dari apa namanya, daun kelor, dari madu, dari ini kayak gitu. Jadi tahu gitu. Nah, setelah itu kita untuk memberikan kepercayaan sama orang lain. Nah, ini tadi, ini juga penting ya. Ya, kasihlah mereka gitu ya. Tester kita harus berkorban, Pak Ihsan. Jadi jangan pelit-pelit gitu ya. Ya anggap aja itu tabungan tadi loh, tabungan akhirat. Jadi jangan di apa ya, jangan di aduh nanti baliknya gimana kayak gitu ya. Pokoknya udah tabungan akhirat aja kayak gitu. Jadi kita ngasih tuh tester, misalkan kalau kalau saya biasanya susu gitu ya. Susu itu saya bikin, misalkan dibikin puding, nanti dibagi-bagikan kayak gitu. Jadi saya memang digital marketing itu sangat minus sekali ya, sangat minus sekali. Jadi saya lebih ke offline dan saya mainnya itu kayak ke PAUD, TK, mulai dari SD, SMP, SMA ya. Terus kemudian masuk ke kayak posyandu kayak gitu-gitu dan apa namanya, kontak-kontak yang ada masuk otomatis masuk grupnya mereka kan, saya izin gitu kan, anak-anak saya itu kan ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA. Jadi saya masuk grup-grup anak saya itu, ya saya apa namanya, saya save kontaknya mereka kayak gitu-gitu. Jadi kayak kemarin anak saya di pondok kayak gitu, itu anak saya bawain susu, madu, bahan batu sauda kayak gitu. Nanti dibagi-bagi ya Nak sama teman-teman. Akhirnya wali santrinya, "Bun, kemarin anak saya dikasih sama Mas Ayas ini, emang Bunda jualan ini ya?" Nah, gitu kena kan kayak gitu. Jadi kayak gitu Pak Ihsan. Jadi caranya saya masih mungkin cara bodon ya, tapi alhamdulillah sih dari situ malah lebih ketika mereka itu jadi mitra itu chemistry-nya akan lebih dapat gitu. Jadi istilahnya apa ya, hatinya itu akan lebih dapat daripada saya itu dapat mitra dari online kayak gitu-gitu. Maksudnya dari marketplace atau apa kayak gitu-gitu ya Pak Ihsan. Jadi itu yang membuat saya itu alhamdulillah sampai sekarang ini masih awet ya. Dalam artian masih awet dan mungkin omsetnya juga stabil ya. Maksudnya nggak anjlok-anjlok banget, tapi juga ya pengennya mah naik gitu ya. Tapi ya bagi saya alhamdulillah sudah cukup sih. Cuman memang kalau untuk diri pribadi sendiri, untuk keluarga insya Allah sudah cukup. Tapi kalau untuk ya itu tadi, untuk kebutuhan banyak umat saya itu masih kurang, sangat-sangat kurang sekali dan saya pengen terus bertumbuh dan berkembang di SR12 ini. Jadi saya masuknya kayak lebih ke perkumpulan-perkumpulan kayak gitu, Pak Ihsan. Oke, Masya Allah ya. Nah, teman-teman tuh ya, tips dari Bunda Nai. Tadi yang pertama adalah memberikan energi positif. Kita harus yakin dulu ya. Yakin tentang diri kita, bahwa diri kita ini adalah merupakan ciptaan yang memang sudah Tuhan berikan dalam bentuk yang sempurna, dan pemikiran yang sempurna, dengan bentuk yang sempurna dan lain-lainnya. Maka kita harus yakin dulu pada diri kita ya Bunda Nai ya. Lalu yang kedua, pahami product knowledge-nya ya, dari kandungannya, USP-nya, UVP-nya, itu teman-teman harus pahami. Dan juga teman-teman, jadi dengan kita mengetahui produk knowledge kita, kita bisa mengetahui nih segmen mana yang akan kita tuju, segmen mana yang akan kita sampaikan targetnya ya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah dari tips dari Bunda Nai, berbagi tester. Jangan pernah takut rugi, takut nggak balik lagi tes tersebut ya. Dengan kita bisa memberikan tester ya, seperti yang dari Bunda Nai sampaikan dan diceritakan, dia berbagi tester dalam bentuk puding atau mungkin lain-lainnya, hingga akhirnya ketika orang tersebut tertarik dengan produk tersebut, dia beli produk kita, bahkan menjadi mitra kita ya. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Tinggal dipraktekkan tips dari Bunda Nai. Nah, ini ada dari pertanyaan dari mitra nih, Masya Allah ya. Semoga mitra ini sedang dapat musibah, dan semoga Allah angkat musibahnya dan berikan kesabaran, ketabahan ya kepada mitra kita. Nah, dia sedang di posisi baru berjuang karena baru saja terkena musibah. Tipsnya, dia minta tips ke Bunda Nai
bagaimana mencapai omset 20 juta pertama dan profit 5 juta pertama untuk mencukupi kebutuhan. Bismillah, semoga Allah ridho untuk terus berjuang di SR12 ya. Ini dari Bunda Nadia, semoga Bunda Nadia ya diangkat musibahnya ya, dan diberikan kekuatan, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan kelancaran rezekinya. Amin. Boleh mungkin tipsnya dari Bunda Nay, bagaimana caranya mungkin bagi teman-teman juga yang lain ya, yang mungkin baru bergabung di tingkat reseller, marketer, atau mungkin subagen. Nah, pengen mencapai omset 20 juta. Ya, kita bertahap dulu nih, mau menjadi distributor, kita harus lewati dulu nih omset 10 juta, 20 juta, dan lain-lainnya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya Bunda Nay, tips dari Bunda Nay, agar bisa mencapai omset 20 juta dan mendapatkan profit, ya profit bersihnya 5 juta. Ya, semoga agar bisa memenuhi kebutuhannya. Iya, alhamdulillah. Kalau tentang seperti itu, kalau saya memang saya mengakui bahwasanya saya bukan orang yang hebat, bukan orang yang pandai apa namanya sebagai seorang marketing atau apa. Dari dulu saya hanya mengandalkan Allah saja, Pak Ihsan. Jadi kalau teman-teman tanya, kok omsetnya bisa omset seperti ini, gimana gitu kan? Terus pengen mencapai omset seperti ini bagaimana? Kalau bagi Bunda Neng, tipsnya satu sih, ya tipsnya satu aja gitu. Dekatin Sang Maha Pemberi. Masya Allah. Sang Maha Pemberi itu siapa gitu? Ya udah deketin gitu. Kalau teman-teman yakin bahwasanya Sang Maha Pemberi itu Allah, ya udah deketin, itu aja kok sebenarnya. Karena apa? Karena meskipun kita itu jualannya jungkir balik pakai tips apa pakai strategi A sampai Z gitu ya. Tapi kalau Allah itu nggak ridho gitu, gampang gitu teman-teman. Gampang dalam artian gampang ketika tidak meridhoi itu tadi. Jadi nggak akan dapat hasil apa-apa gitu loh. Tapi ketika kita itu sudah diridhoi sama Allah, ketika kita itu menjadi seorang hamba yang sudah dikasih sayang, intinya hamba sudah disayang sama Allah. Gimana sih kalau seseorang sudah sayang sama kita, misalkan kayak Pak Ihsan sayang sama istri, Pak Ihsan sayang sama istri, ya. Misalkan istri udah disayang Pak Ihsan, pasti istri itu mau minta apa aja pasti gimana caranya Pak Ihsan kasih, bener nggak? Nah, itu sama halnya kayak Allah, Allah apalagi gitu, maha pengasih gitu loh, maha penyayang gitu, maha pemberi gitu loh. Terkadang kita itu apa ya, terkadang lalai gitu ya. Kita itu sibuk mengejar sibuk mengejar rezeki, tapi kita tidak bisa atau melalaikan Sang Maha Pembawa rezeki itu tadi gitu loh. Jadi teman-teman di sini mindsetnya harus dirubah gitu. Kalau kita itu pengen dunia dan seisinya, ya udah kita deketin yang punya dunia dan seisinya itu siapa gitu. Ya kalau di agama kita kan Allah gitu ya, Allah gitu, Allah gitu. Ya Allah, Allah lah yang Maha Pemberi. Ya udah deketin Allah. Bikin Allah itu bahagia setiap hari. Sekarang Bunda tanya misalkan contoh teman-teman tadi pagi sudah mengucapkan syukur alhamdulillah belum atas nikmatnya Allah setiap hari, setiap hari. Setiap hari, setiap pagi. Sudah pernah belum misalkan bangun tidur gitu, jangan-jangan langsung HP nih, omsetku berapa nih, aku belum RO nih, nanti COD gimana, jangan-jangan kayak gitu. Yang pertama kali dibuka mata kita, alhamdulillah ya Allah, terima kasih sudah memberikan saya nafas gitu, sudah memberikan saya rezeki di pagi hari ini masih hidup dan lain sebagainya. Coba nyenengin Allah dulu. Setelah itu kalau kita misalkan ini sedekah subuh, sudah apa belum? Sedekah subuh itu bukan harus uang yang banyak, enggak. Ya 1.000 gitu ya, 1.000, 2.000. Mudah-mudahan nanti ke depan seharian ini lancar usahanya, ikhtiar kita diberikan kelancaran. Ya terus nyenengin ngebahagiain Allah dalam bentuk apa coba, misalkan masakin mertua, masakin orang tua misalkan, sudah apa belum? Kalau jauh orang tuanya, mertuanya jauh, di telepon, sudah apa belum? Itu juga dalam rangka apa? Membahagiakan makhluknya Allah gitu. Allah itu suka gitu loh. Terus apa lagi? Pokoknya intinya setiap hari itu kita harus punya mindset bagaimana cara kita membahagiakan Allah. Karena apa? Ketika kita itu terus berusaha untuk membahagiakan Allah, maka Allah pun akan membahagiakan kita dengan caranya yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman. Itu harus diyakinin. Itu ya. Jadi itu dulu yang harus teman-teman pegang. Setelah itu baru kita ikhtiar, kita belajar seperti ini untuk menambah kapasitas diri. Kita ikhtiar apa COD-an, kita ikhtiar apa jualan, kita ikhtiar apa vessel gratis dari rumah ke rumah, kita ikhtiar apa digital marketing itu. Jadi kalau Bunda Nay mungkin mungkin kalau ikhtiar bisa dibilangnya mungkin 30% lah gitu. Lainnya itu adalah doanya orang tua, doanya mama, doanya mertua saya ya.
terus doanya anak-anak saya, ya ikhtiarnya Bunda Nai itu cuman biasa kayak teman-teman ini biasa gitu. Tapi Bunda Nai sama suami itu berusaha dan terus berusaha sampai sekarang pun masih belajar untuk tetap belajar bagaimana caranya agar setiap hari itu Allah itu ridho sama kita. Udah cukup itu aja. Bagaimana membuat Allah itu ridho, itu aja. Karena ketika Allah ridho, maka apapun yang kita laksanakan insya Allah akan lancar dan mudah. Seperti itu Pak Iksan. Masya Allah, luar biasa ya. Ini merupakan pencerahan lagi nih dari Bunda Naya. Jadi kalau kita mau meningkatkan omset, pendapatan kita dan lain-lainnya, jadi kita fokus pada sang pemberi. Ya, jadi sering sekali mungkin kita melihat ya, ada beberapa mungkin quotes ya. Jadi Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ya, jadi Ya. selalu kita libatkan Allah dalam kegiatan aktivitas kita. Masya Allah, luar biasa yang merupakan cambukan bagi kita, muhasabah nih bagi kita semua di sini ya. Masya Allah, luar biasa nih dari Bunda Nai sebagai reminder bagi kita semua agar kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita ya, sang pemberi rezeki. Dan juga termasuk mungkin ya Bunda Nai ya, termasuk yang kemarin dialami sama Bunda Nai ya mungkin hampir kehilangan 50% bahkan lebih timnya. Nah, ya mungkin Bu Nana juga menyerahkan kepada Allah ya. Dan juga mungkin kalau misalkan apa sih yang Bu Nana lakukan nih kalau misalkan ada timnya yang mungkin dia mulai mulai jenuh gitu kan. Kan ada aja ya pasti Bu Nana ya. Ya. Namanya mungkin manusia ada mungkin jenuh, bosan, demotivasi. Nah, apa yang Bu Nana lakukan dalam melakukan pembinaan kepada tim Bu Nana di saat memang timnya ini mungkin ngeluh atau mungkin dia lebih posisi jenuh, demotivasi atau mungkin jarang posting. Nah, kira-kira dari tipsnya Bunda Nai seperti apa? Kalau saya kemarin-kemarin jujur ya, saya bilang gini sama anak-anak saya, tim-tim saya gitu. Saya tanya gitu, dari ke hati ke hati gitu. Contoh gini, Mbak, saya tanya nih, tapi jawab jujur ya, iya Bun, kayak gitu kan. Mbak sudah yakin belum bahwasanya Mbak nanti pasti di surga Firdaus? Saya cuma bilang gitu, Pak. Jujur saya cuma bilang gitu. Terus beliau tiba-tiba nangis gitu, mitra-mitra saya pada nangis gitu. Ya belum atau Bun, sholat aja masih berantakan, puasa berantakan, gini-gini. No, no. Terus ya udah, oke, jawabannya belum ya, oke. Terus kedua, kamu sudah merasa udah nyenengin mamah kamu, ibu apa bapak kamu, mertua kamu belum? Nangis lagi gitu kan. Belum Bun, gini-gini. Terus oke, apa saya bikin kertas gitu kan, udah checklist gitu kan. Terus yang ketiga, kamu udah nyenengin anak-anak kamu belum? Gini-gini gitu kan. Ya belum Bun, anak-anak saya mariwe gini-gini, nanti gimana SMP-nya, biayanya, pondoknya bagaimana gini-gini. Jadi saya tanya yang kayak begitu Pak. Nah setelah mereka itu jawabannya ternyata jawabannya mereka itu memang seperti yang saya harapkan ya. Jadi intinya saya memancing mereka. Nah, terus sekarang gimana? Kamu mau gimana? Saya bilang gitu. Kamu mau gimana? Kamu mau kayak begini aja, mau rebahan aja, mau merasa bahwasanya kamu sudah cukup, saya bilang gitu kan. Ini bukan soal bersyukur atau nggak bersyukur kan kadang orang apa ya berlindung di balik kata istilahnya ya begini aja lah, biasa aja lah kayak gitu kan Pak. Maksudnya udah alhamdulillah seperti aja ini aja juga sudah cukup dan lain sebagainya kayak gitu ya. Ternyata itu hanya untuk sebagai kayak pelindung gitu loh. Tetapi di balik itu semuanya saya berusaha untuk sama mitra-mitra saya kalau semuanya jawabannya yang tadi itu belum, kita belum merasa bahwa kita belum pantas untuk ke surga Firdaus, kita belum membahagiakan orang tua, kita belum membahagiakan mertua, kita belum membahagiakan anak-anak kita, pasangan kita, orang-orang sekitar. Bagaimana ceritanya kita mau membahagiakan banyak umat gitu, sedangkan kita hanya rebahan, nggak pernah posting, sedangkan kita sudah memilih jalur untuk berbisnis gitu loh. Karena memang kalau yang namanya kita mau masuk ke surga Firdaus memang jalannya kan banyak ya Pak Ihsan ya, ada sebagai memang ibu rumah tangga, ada yang jalannya memang dari karir, fisabilillah, pokoknya banyak banget gitu. Seorang guru, seorang bidan, seorang apa banyak. Tetapi di sini yang saya yang mau saya ceritakan sama mitra-mitra saya itu kemarin itu ini di sini itu adalah kita sudah masuk ke dalam bisnis gitu loh. Kalau menjadi seorang bisnis ya jadilah seorang pengusaha di mana hasil dari usaha itu misalkan kita seperti contoh kita Rasulullah sama Bunda Siti Khotijah gitu ya. Sampai mereka itu istilahnya dari orang yang kaya raya rela ya sampai tulang-tulangnya Bunda Siti Khotijah aja sampai dipasrahkan sama Rasulullah misalkan nanti kehabisan harta benda untuk berjuang di jalan Allah sampai rela tulang belulangnya aja dikasihkan itu sampai segitunya gitu. Lah kita itu sudah bagaimana gitu loh. Kita itu sudah memberikan apa? Memberikan apa kepada orang-orang tercinta kita, memberikan apa kepada umat apa namanya
bagaimana kita bisa menggenggam surga Firdaus untuk nyenengin anak-anak saja kita masih kurang kayak gitu. Nah, ketika kita itu sudah masuk ke dalam bisnis, sudah menjadi seorang pelaku usaha, ya udah nyemplung sekalian, jangan setengah-setengah kayak gitu loh. Jangan setengah-setengah. Jadi kita harus menjadi seorang pengusaha muslim yang bisa membawa, menebar manfaat untuk yang minimal keluarga kita, dan paling banyak bagaimana caranya agar bisa menjadi manfaat untuk banyak orang, yang nantinya itulah yang nantinya akan menjadikan ketika kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, itu insya Allah kita pun insya Allah dalam rangka untuk menuju surga Firdaus itu tadi. Misalkan contoh ya gini sini, misalkan contoh Butini Martini di sini, Butini Martini sudah bisa ngumrohin satu kampung. Wah, Masya Allah. Itu gimana itu pahalanya dengan hasil SR12 bisa ngumrohin orang sekampung. Itu rasanya bagaimana, Bun? Nah, pastinya akan terharu dan sangat luar biasa. Itu sebagai contoh ya. Misalkan misalkan Bu Sadariyah, misalkan bisa membangun masjid. Ya, misalkan membangun 5 masjid, 10 masjid di desa-desa yang belum ada masjidnya. Coba gitu, itu pernah nggak kita pikirkan kayak gitu, Pak Isan? Jadi saya selalu seperti itu sama mitra-mitra saya yang mulai pada down, kendor dan lain sebagainya, itu untuk benar-benar cambuk. Jadi ketika saya itu ngisi home sharing ke mereka itu pasti dipastikan nangis kayak gitu, nangis semuanya, terus berpelukan kayak gitu. Itu yang membuat saya itu apa ya namanya? Ya pokoknya sayang sama mereka gitu ya. Mana yang masih tetap mau berjuang ya saya rangkul gitu. Kalau misalkan nggak ada yang, misalkan ada yang memang macet, benar-benar macet, ya udah kita abaikan, tapi tetap kita perhatikan sesekali seperti itu Pak Isan. Jadi kita fokus sama orang-orang yang istilahnya berjuang gitu. Mari kita berjuang bersama-sama seperti itu. Tapi juga tidak istilahnya tidak memusuhi atau tidak mengabaikan sama sekali mitra kita yang memang mungkin berjuangnya kurang, tapi tetap kita rangkul setiap hari, setiap saat, setiap waktu kayak gitu, dengan cara mungkin video call, telepon, dikunjungin, bahkan mungkin dikirimin ya sekedar semangkok bakso lah kayak gitu-gitu ya ketika jauh kayak gitu-gitu. Jadi itu yang membuat mereka itu alhamdulillah sampai saat ini Masya Allah tabarakallah, saya Bunda Nana juga bersyukur sama Allah sekali yang membuat mereka itu sayang sama kami kayak gitu. Jadi Masya seperti Allah. itu Pak Ihsan. Masya Allah ya, luar biasa ya teman-teman. Itu tipsnya dari Bunda Nai agar bisa membina timnya dengan baik ya. Tips dari Bunda Nai di saat memang ada timnya yang merasa jenuh atau demotivasi. Jadi tanyakan lagi ya, dengan teknik bertanya, tanyakan lagi tujuannya bagaimana. Apakah sudah tercapai tujuannya dengan wasilah S12? Apakah dia sudah apalagi pertanyaan pertama itu langsung ya, apakah kamu mau mendapatkan surga Firdaus? Yang Masya Allah ya, itu orang pasti juga mau dia bagaimanapun juga pasti orang pasti punya nilai spiritual ya, yaitu pasti akan nangis ya, benda ya. Terus lagi tanya masalah lagi tujuannya, sudahkah dia membahagiakan kedua orang tuanya, sudahkah membahagiakan anaknya, sudahkah mempersiapkan pendidikan anaknya untuk masa depannya. Nah, pasti orang juga pasti akan tersentuh dengan hal tersebut ya. Nah, teman-teman pada saat nanti orang tersebut atau timnya teman-teman sudah merasa tersentuh, barulah teman-teman masuk ya. Ajak lagi bahwa memang di bisnis S12 ini bukan hanya sekedar bisnis recehan ya, tapi di bisnis S12 ini bisa bisnisnya miliaran dan bahkan bisa mendebarkan manfaat yang begitu luar biasa. Masya Allah ya, luar biasa nih. Oke ya, ada lagi mungkin teman-teman yang ingin ditanyakan ke Bu Danai, kita akan coba satu pertanyaan lagi bagi teman-teman yang mau bertanya. Nanti kita akan close karena juga mungkin ada di beberapa wilayah sudah ajan ajan asar ya. Oke, Yo, yang platinum ini raise hand. Bapak oke, atau ibu itu platinum 24. oke. Ya, Oh, ibu Platinum Hajah. 24, Ibu Hajah. Iya, Ibu Oke, Hajah. Ibu Hajah apa ya, mau ditanyakan apa Bu? Boleh di Zoom chat atau Ibu mau langsung tanyakan ke Bu Nanai? Bu Platinum ya, Platinum. Suaranya mungkin bisa dibuka dulu, Bun. Nah, bagi teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini, jangan lupa untuk mengisi form absensi ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin melaksanakan ibadah sholat asar karena sudah ajan di tempatnya, ya boleh silakan untuk mengisi form absensinya yang sudah dikirim oleh Kakak Yusti ya di Zoom chatnya. Oke, Bu Platinum bagaimana? Apakah jadi ingin bertanya langsung pada Bu Nanai atau mungkin melalui Zoom chat? Nanti akan kita wakili untuk pertanyaannya. Oke, bagaimana Bunda Platinum? Oke.
kepencet kayaknya. Oh ya, mungkin sebenarnya terpencet ya. Oke, oke baiklah teman-teman ya. Mungkin juga ini sudah masuki kita. Oke, ya, oke baiklah teman-teman. Alhamdulillah ya Bunda Nay telah memberikan sharing-sharing perjalanannya dari awal mula berkenal dengan SR12 diawali menjadi marketer. Ya, jadi bagi teman-teman yang saat ini marketer, yuk jangan pernah berkecil hati. Jangan karena merasa kecil karena masih posisi di level marketer ya. Masih bisa up lagi ya teman-teman, semangat lagi tingkatkannya dan juga tingkatkan spiritual ya. Ya, kita utamakan dulu yang maha pemberi rezeki. Nanti teman-teman insya Allah akan diberikan dengan hal-hal yang tidak terduga akan datang kepada Anda konsumen-konsumen yang manapun Anda tidak kenal sebelumnya. Nah, sehingga nanti Anda bisa naik lagi menjadi reseller. Tadi Ibu Nana naik lagi reseller, subagen, agen, bahkan dari agen menjadi distributor dalam waktu yang singkat. Ya, tidak dalam waktu setahun, tapi dalam waktu 4 bulan bisa menjadi distributor, Masya Allah. Dan sudah bisa mengumrohkan orang tuanya dan saudara-saudaranya dan lain-lainnya dan sudah bisa memberikan kebahagiaan juga untuk orang tuanya. Nah, ya bagi teman-teman semua yang di sini, tadi Bu Dana juga sudah banyak memberikan tips-tipsnya ya kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Ya tinggal dipraktekkan, tinggal dipraktekkan ya. Jadi teman-teman tinggal langsung mulai tingkatkan nilai spiritualnya ya, tingkatkan nilai spiritualnya insya Allah. Ya nanti semua yang hadir di sini ya bisa menjadi berkembang lebih hebat lagi dan Bunda Nana juga semoga bisa lebih berkembang lagi, banyak lagi melahirkan anak-anak distributor ya semakin meningkat lagi timnya dan semakin omsetnya dan profitnya juga semakin tinggi sehingga bisa berbagi kepada banyak orang lebih banyak lagi. Oke, ya saya mengucapkan terima kasih kepada Bunda Nai, tapi sebelum closing nih mungkin Bunda Nai closing statementnya nih ya. Mungkin sebelum closing sedikit closing statementnya dari Bunda Nai boleh silakan untuk teman-teman yang hadir pada Zoom pada siang hari ini. Iya, closing statement-nya Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita pengen hidup kita itu diurus sama Allah, maka perbaiki sholat kita, perbaiki ibadah kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, bahagiakan Allah, maka insya Allah Allah akan bahagiakan kita. Dan yang ketiga adalah bahagiakan orang tua dan pasangan. Insya Allah dengan seperti itu Allah akan bahagia dan alhamdulillah insya Allah Allah pasti akan memberikan jalan kemudahan untuk kita semuanya. Allah dulu, Allah lagi, Allah Ya terus. Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau diurusin sama Allah, ya kita harus perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ya dengan cara apa? Perbaiki sholat kita. Ya karena mungkin sholat itu merupakan tiang dari agama juga. Masya Allah. Ya dan juga untuk hubungan kita dengan orang tua dan anak kita itu pun juga sama kita harus perhatikan. Mulai lagi kita sayangi orang tua kita dan sayangi anak kita dan hindari untuk membentak anak termasuk ya. Nah, oke, terima kasih sekali Bunda Nay, ya Iya. Bunda Nadiar Cahya telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita untuk mengisi sharing-sharing ya kepada teman-teman kita yang hadir pada hari ini. Masya Allah ya luar biasa, sangat-sangat menyentuh sekali, sangat-sangat menginspirasi sekali dan juga sebagai muhasabah bagi kita semua yang hadir di sini. Saya mewakili dari SA12 University dan juga teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bunda Nay pada hari ini karena telah memberikan materi yang sangat dahsyat sekali, begitu luar biasa. Boleh teman-teman ya ucapkan terima kasih kepada Bunda Nay ya atas materinya pada hari ini. Ya boleh di Zoom chatnya. Dan juga kita akan akhiri Zoom kita pada hari ini ya dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Mohon maaf lahir dan batin ya semuanya. Mohon maaf lahir batin Sama-sama Bapak. Bunda Oke, Bunda Nay. Nay, Kalau ada silakan. salah-salahnya mohon maaf lahir batin. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima Terima kasih. kasih Bunda. Terima kasih Bunda Nay ya telah memberikan sharing kepada kita. Baiklah teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi form absensi dan evaluasi. Untuk rekamannya kita akan kirimkan nanti di Telegram SR12 University. Dan juga saya mohon pamit dan mohon undur diri. Saya San Fajri dari SR12 University. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Terima kasih Nay. Bunda. Sama-sama. Bye. Terima Semoga kasih. bisa ketemu lagi Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya di mana absen? Bunda Nay. Absen.